Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan ke-9 apresiasi prosa fiksi kali ini, Dudit akan membahas tentang prosa fiksi angkatan 90-an dan akan menganalisis struktur latar atau setting dalam prosa fiksi angkatan 90-an ini. Jadi tonton videonya ya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai angkatan 90-an. Jadi angkatan 90-an ini merupakan salah satu angkatan pada prosa fiksi. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu tahun 1990 itu ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyaknya pengarang yang menciptakan suatu karya pada tahun 90-an, disebut bahwa adanya angkatan 90 itu. Memasuki era tahun 90-an, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditentukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individu. Seseorang pengarang menulis pribadi kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmatinya secara pribadi pula. Jika kita sudah membahas mengenai angkatan 90-an, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri prosa fiksi angkatan 90-an. Ciri-ciri yang pertama yaitu prosa fiksi di sini kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Ciri yang kedua yaitu semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Ciri-ciri prosa fiksi angkatan 90-an yang ketiga yaitu ditandai dengan banyaknya roman percintaan dan mulai banyak memunculkan masalah gender. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu pada angkatan ini mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengarang angkatan 90-an dengan karya-karyanya. Pengarang yang pertama ada Ayu Utami. Siapa sih yang tidak asing dengan nama Ayu Utami? Nah, Ayu Utami ini merupakan salah satu pengarang angkatan 90-an yang aktif pada masa itu. Dan bisa dibilang Ayu Utami ini merupakan pencetus atau penggagas angkatan 90-an. Adapun karya dari Ayu Utami yaitu pertama ada novel Saman yang diterbitkan pada tahun 1998. Dan kemudian ada novel Larung yang diterbitkan pada tahun 2001. Novel Larung ini merupakan novel lanjutan dari novel Saman. Pengarang kedua ada Ahmadun Yosi Hervanda. Adapun karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau yaitu pertama ada fiksi yang berjudul Sajak Penari yang diterbitkan pada tahun 1990. Yang kedua ada fiksi Sebelum Tertawa Dilarang yang diterbitkan pada tahun 1997. Selanjutnya ada Fragmen-Fragmen Kekalahan yang diterbitkan pada tahun 1997. Dan yang terakhir ada Sembahyang Rerumputan yang diterbitkan pada tahun 1997. Pengarang angkatan 90-an yang ketiga ada Hilman Hariwijaya. Adapun karya sastra yang telah dihasilkan beliau pada masa itu yang pertama ada novel Olga Sepatu Roda yang diterbitkan pada tahun 1992 dan ada Cerpen Lupus ABG sampai 11 novel itu diterbitkan mulai dari tahun 1995 sampai tahun 2005. Nah, mungkin ciri khas dari pengarang ini adalah novel atau Cerpen Lupus ini. Jadi Cerpen Lupus ini merupakan cerpen yang hits pada angkatan 90-an. Pengarang angkatan 90-an yang keempat ada Doreta Rosa Herliani. Adapun karya sastra yang telah dihasilkan oleh beliau yang pertama ada fiksi yang berjudul Matahari yang Mengalir yang terbit pada tahun 1990. Yang kedua ada Kepompong Sunyi yang terbit pada tahun 1993. Yang ketiga ada Nikah Ilalang yang terbit pada tahun 1995. Yang keempat ada Mimpi Gugur Daun Zaitun yang terbit pada tahun 1999.
Dan yang kelima ada Gustav Rizal Segi. Adapun karya sastra yang telah dihasilkan oleh beliau, yang pertama ada buku yang berjudul Empat Patah Sisi yang diterbitkan pada tahun 1990. Yang kedua ada Segitiga Lepas Kaki yang diterbitkan pada tahun 1991. Yang ketiga ada Ben yang diterbitkan pada tahun 1992, dan yang terakhir ada Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta yang diterbitkan pada tahun 1999. Yang keenam ada Umar Khayyam. Jadi Umar Khayyam ini bukan termasuk pengarang angkatan 90-an, tetapi beliau merupakan pengarang angkatan 50-an. Jadi alasan saya mengapa saya memasukkan Umar Khayyam di dalam slide ini, karena yang saya bahas itu hanya unsur prosa fiksinya saja. Jadi tidak ada membahas tentang kepengarangan pada angkatan 90-an. Jadi salah satu prosa fiksi yang dihasilkan oleh beliau itu terbit pada tahun 1990-an. Makanya saya akan mengambil contoh analisis tersebut merupakan karya beliau, yaitu novel yang berjudul Jalan Menikung yang terbit pada tahun 1999. Adapun prosa fiksi yang telah dihasilkan oleh beliau, yang pertama ada novel yang berjudul Para Priayi yang terbit pada tahun 1992. Yang kedua ada Parta Karma, yaitu kumpulan cerpen yang terbit pada tahun 1997. Dan yang terakhir ada Jalan Menikung, yaitu sebuah novel lanjutan dari novel Para Priayi yang terbit pada tahun 1999. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Umar Khayyam. Sebelum itu, di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang siapa itu Umar Khayyam. Tetapi saya akan menjelaskan sekali lagi mengenai Umar Khayyam. Jadi Umar Khayyam ini sebenarnya tidak termasuk pengarang angkatan 90-an. Beliau merupakan pengarang angkatan 50-an. Akan tetapi salah satu prosa fiksi yang dikarang beliau ada yang terbit pada tahun 1990-an. Umar dikenal sebagai seseorang sastrawan, budayawan, sekaligus sosiolog yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru besar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada masa itu. Adapun karya sastra atau prosa fiksi yang telah dihasilkan oleh beliau, yang pertama ada Mangdep Ngalor Sugih Mandep Ngidul Sugih, yaitu sebuah kumpulan kolom yang terbit pada tahun 1998. Yang kedua ada Lebaran di Karet-Karet, yaitu sebuah kumpulan cerpen yang terbit pada tahun 2002. Selanjutnya ada Sri Sumara dan Bauk, itu adalah kumpulan cerpen yang terbit pada tahun 1985 dan terbit dalam edisi Malaysia pada tahun 1981. Selanjutnya ada Semangat Indonesia, suatu perjalanan budaya atau bersama Henry Pecinotti, itu diterbitkan pada tahun 1985. Selanjutnya ada Para Priayi, yaitu sebuah novel yang terbit pada tahun 1992. Selanjutnya ada Parta Karma, merupakan kumpulan cerpen yang terbit pada tahun 1997. Dan Jalan Menikung, yaitu sebuah novel yang terbit pada tahun 1999. Maaf, di slide salah, itu saya menulisnya tahun 2000. Yang betul yaitu tahun 1999. Selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang novel Jalan Menikung ini. Jadi novel Jalan Menikung ini adalah novel kedua Umar Khayyam. Novel ini merupakan lanjutan dari novel sebelumnya, yaitu novel Para Priayi yang terbit pada tahun 1990. Novel Jalan Menikung ini terbit pada tahun 1999 oleh PT Pustaka Utama Graffiti, yaitu anggota IKAPI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari novel Jalan Menikung ini. Novel Jalan Menikung atau Para Priayi 2 menceritakan kehidupan cucu-cucu Eyang Sastrodarsono, terutama suami istri Harimurti dan Sulistianingsih, serta Tommy dan Janet yang tinggal di Jakarta. Harimurti merupakan anak dari Hardoyo, salah satu dari 3 putra Eyang Sastrodarsono. Hari dan Suli dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Eko. Eko tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas sehingga ketika kelas 2 SMA, ia mendapatkan beasiswa dari APS, American Field Service, untuk menamatkan SMA di Amerika.
Setelah lulus SMA, ia disarankan untuk mencari beasiswa dan melanjutkan studi di Sunnysburg College oleh Profesor Samuel J. Levin yang juga menjadi guru besar di tempat itu. Selanjutnya, kita akan menganalisis setting latar atau tempat yang terdapat pada prosa fiksi ini. Yang pertama ada di restoran Cina bernama Phoenix di Jakarta. Tempat Harimurti dinyatakan dikeluarkan dari perusahaan tempat kerjanya, yang dibuktikan dalam kutipan berikut. Di Phoenix, mereka duduk menghadap jendela yang lebar yang memberinya pencakar langit Jakarta yang diselimuti kampung-kampung kumuh para migran pedalaman. Latar kedua ada di Bandara Soekarno-Hatta ketika Eko dan Claire sampai di Jakarta, yang tergambar pada kutipan berikut. Sudah berapa tahun Soekarno-Hatta ini berdiri? Kok nggak ada maju-majunya? Latar tempat yang ketiga ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diperjelas ketika Harimurti, Suli, Eko, Claire, Lantip, dan Halimah akan mengunjungi makam kerabat Halimah yang tergambar pada kutipan berikut. Bagaimana dengan kalian yang baru pertama kali datang ke Sumatera Barat? Apanya yang mengesankan kalian? Latar keempat pada prosa fiksi ini ada di rumah keluarga Levin yang terletak di Amerika ketika menyelenggarakan pernikahan Eko dengan Claire. Hal ini dapat diperjelas dengan kutipan, kawan-kawan Claire dari Sunnysburg College yang pada membawa gitar dan akordeon pada bergantian menyanyi bersama lagu-lagu rakyat Amerika dan Yahudi dalam bahasa Yiddish pada membuat lingkaran-lingkaran menarik tarian rakyat berbagai bangsa. Rumah dan halaman yang tidak besar itu terasa semakin padat oleh kehadiran dan suara-suara orang yang mengobrol, tertawa, dan menyanyi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari prosa fiksi ini bahwa syuting atau latar settingnya itu tidak hanya ada di Indonesia saja. Pada angkatan 90-an ini, pengarang sudah banyak menggagaskan latar tempat atau setting itu di luar negeri. Pada prosa fiksi ini, salah satu latar setting atau tempatnya yang di luar negeri itu terletak di negara Amerika. Selain prosa fiksi ini, ada juga prosa fiksi lain karya Ayu Utami yang memiliki latar setting di luar negeri atau mancanegara. Adapun karya Ayu Utami yang memiliki latar setting di luar negara yaitu pada novel Saman dan juga Larung, dan kedua novel ini memiliki latar setting yaitu di New York, Amerika Serikat. Jika kita analisis setting latar pada prosa fiksi angkatan 20-an Balai Pustaka, itu lebih banyak mengambil setting latar di dalam negeri. Salah satu contohnya yaitu pada prosa fiksi Siti Nurbaya, di mana setting latarnya itu hampir 100% atau 90% itu di Sumatera Barat. Sedangkan prosa fiksi angkatan 90-an ini lebih tersebar, yaitu tersettingnya hingga ke mancanegara. Demikianlah penyampaian saya mengenai materi apresiasi prosa fiksi pada pertemuan ke-9. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.